YouTube channel Shibral Lazani menyajikan alur-alur cerita film terbaru. Sebelum kita mulai alur cerita filmnya terlebih dahulu Mimin YouTube Shibral Lazani berterima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan mendukung YouTube Shibral Lazani. Oke, lanjut kita mulai alur cerita filmnya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film India. Diawali dengan penemuan mayat gadis pelajar, keadaan pun terlihat sangat serius dan filmnya dimulai. Seorang pria Arjan terobsesi sekali dengan sebuah film dan dia juga anak seorang polisi. Pria Arjan tersebut terus menawarkan ide ceritanya ke semua sutradara tapi tidak ada yang suka dan malah menyuruhnya untuk mengubah alur ceritanya. Lalu dia pulang ke rumah kakaknya dan mereka menyarankan agar pria Arjan tersebut mau masuk ke kepolisian. Karena ayahnya sang polisi maka jika dia masuk maka dengan mudah akan lewat menjadi polisi. Tapi temannya menghubungi memberitahu jika ceritanya diterima oleh seorang sutradara. Tapi sutradaranya malah meminta agar ceritanya diubah sedikit namun tidak disetujui. Akhirnya pria Arjan itu kembali dan pulang dan membantu perempuan hamil lalu ingat ucapan kakaknya untuk jadi polisi. Kemudian pria Arjan langsung memulai untuk masuk jadi polisi seperti yang disarankan kakaknya. Latihan mulai dilakukan dengan baik sampai sehingga pria Arjan pun lulus jadi polisi. Seorang kakek selalu datang bertanya istrinya yang ternyata istrinya sudah meninggal. Pria Arjan saatnya berangkat jadi polisi dan semua ilmu sia-sia katanya. Jawab sang kakek tidak ada ilmu yang sia-sia nak, tidak akan pernah. Abang ipar pria Arjan juga seorang polisi dan mengingatkan dan memberi nasihat pria Arjan. Saat masuk kantor pertama pria Arjan melihat salah satu petugas sedang meminta pengakuan seseorang lalu petugas meminta pria Arjan untuk membuat pengakuan orang itu. Abang iparnya memuji pria Arjan saat mereka masuk pria Arjan bukannya membuat pengakuan orang itu tapi dia malah bercerita. Pria Arjan pun dipandang dan mulai dianggap remeh. Sekarang terlihat seorang gadis sedang berjalan pulang sekolah tapi ada yang mengikutinya. Tapi dia terlihat tersenyum melihat orang di dalam mobil. Lalu ibunya memanggil Amrita namanya tapi ibunya hanya melihat sebuah kotak di leher anjingnya. Pria Arjan terlihat dan dia hanya jadi suruhan petugas lainnya. Lalu bertanya ada apa pada rekannya. Dia menjawab jika ada laporan orang hilang. Pria Arjan mencoba mendengar permasalahan tersebut. Ibu petugas yang memimpin terkait kasus tersebut. Ibu petugas juga melihat isi kotak yang di dalamnya kepala boneka yang sudah ada tanda goresan persis seperti kotak saat ditemukan mayat di awal film. Sekarang pria Arjan terlihat di rumah bersama abang iparnya dan melihat berita Amrita hilang. Abang iparnya memberi nasihat jangan ikut dalam kasus ini, cari pengalaman dulu. Pria Arjan hanya diam dan mendengarkan saja. Saat abang iparnya bangun sang keponakan meminta tanda tangan pada pria Arjan karena takut ketahuan ayahnya. Keesokan harinya pria Arjan harus mengantar keponakannya dan menemui ibu guru. Pria Arjan pura-pura jadi ayahnya padahal pamannya. Ibu guru sempat memarahi pria Arjan yang tidak becus mengurus anaknya yang mendapat nilai terburuk. Yang lebih kelewatan keponakannya mengatakan ibu dia sudah tiada. Lalu kakak pria Arjan masuk mengantarkan barang ketinggalan anaknya. Disitulah semuanya ketahuan. Lalu pria Arjan dapat tugas mengirim foto boneka ke semua kantor polisi. Tapi tak sengaja dia bertemu dengan ibu guru keponakannya dan benih-benih cinta terlihat. Ibu guru juga punya seorang anak yang ternyata hanya keponakannya juga. Setelah itu pria Arjun melihat-lihat kasus-kasus pembunuhan lainnya dan mengajak abang iparnya untuk menemui cowok agar dia dilibatkan dalam kasus tersebut karena ini bukan kasus penculikan saja. Saat sampai ke kantor pria Arjan langsung dapat kabar jika tersangka sudah tertangkap dan kasus selesai kata abang ipar pria Arjan. Tapi saat pria Arjan melihat pengakuan orang tersebut dia mengatakan kasus ini belum selesai. Lalu pria Arjan mencoba berbicara tapi malah disuruh memukul orang itu oleh ibu petugas. Karena pria Arjan sudah tahu orang itu tidak bersalah dia pun mematahkan kayunya. Pria Arjan langsung mencoba menjelaskan jika kasus ini bukan kasus biasa tapi ini adalah pembunuhan berantai. Pria Arjan pun menunjukkan semua bukti-buktinya dan biasanya korban akan mati setelah 2 hari dan kondisi yang sama di semua pembunuhan yang terjadi semuanya meninggalkan boneka dan juga bekas yang sama. Tapi ibu petugas tetapi pada pendiriannya dan dia malah meremehkan pria Arjan dan dia malahan disuruh membeli rokok. Pria Arjan membeli rokok semua petugas keluar dan pergi ternyata korban Amrita sudah ditemukan mayatnya. Saat sampai ke lokasi pria Arjan juga hadir di sana ibu petugas merasa bahwa perkataan pria Arjan ada benarnya tapi masih menyangkal. Setelah itu pria Arjan tidak mau tinggal diam dia pun mencari tahu informasi semua korban dan menyelidiki dan mengumpulkan bukti-buktinya.
Sekarang terlihat di ruang otopsi dan dokter menjelaskan hasil otopsinya. Dokter juga membenarkan kata-kata pria Arjan bahwa ini dapat dilakukan oleh psikopat. Lalu komandan datang dan menegur ibu petugas dan mengatakan ada yang kontak komandan pria Arjun pun langsung memberi temuannya. Dokter langsung mengatakan sama persis seperti korban Amrita. Tapi ibu petugas masih menyangkal dengan laporan petugas Arjan. Tapi dia tetap membawa bukti kotak kepala boneka yang sama. Dan mengatakan ada pembunuhan berantai dan memilih gadis remaja dari sekolah. Dua pembunuh sudah terjadi, jika kita terlambat kita akan melihat korban ketiga. Mobil misterius terlihat dan juga seorang gadis pelajar. Komandan bertanya bagaimana kita menghentikan pembunuhan ini. Ada Pak, jawab petugas Arjan, kita harus bermain taktik dengan pelakunya Pak. Kita harus mengganggu mentalnya dan mengecohkannya. Agar dia meninggalkan bukti dan dengan itu kita bisa menangkapnya. Lalu orang tua Amrita datang dan ayahnya pun masuk, tapi karena tidak tega maka ayahnya mengatakan itu bukan anaknya. Komandan berharap kasus ini bisa cepat selesai. Setelah itu terlihat seorang guru yang sedang mengajari siswinya. Dia terkenal tidak akan memberi ampun untuk yang dapat nilai rendah. Lalu abang ipar Arjan datang membawa masuk anaknya di sekolah baru. Pak guru ini terlihat aneh, apakah dia pelakunya atau bukan? Ayo kita simak terus alurnya. Setelah menyerahkan anaknya, abang ipar Arjan pamit pulang. Payal pun dipersilahkan duduk. Sedangkan petugas Arjan terus mencari bukti tentang pelaku. Dia berusaha dengan keras untuk menangkap pelaku. Di sekolah terlihat Pak guru sedang kesal pada salah satu siswinya. Dia terlihat aneh dengan siswinya, mencubit dengan kuat dan terlihat raut wajah aneh Pak guru. Tiba-tiba seseorang memanggil, katanya ada pertemuan di aula sekolah dan mau dimulai. Pak guru langsung ingatkan jika besok ada yang dapat nilai rendah maka akan kena hukuman lebih berat. Lalu semua keluar pergi ke aula kecuali gadis pelajar yang kurang nilainya. Dia ruang aula sudah ramai tapi di ruang Pak guru sedang ada negosiasi dan akan menghubungi ayahnya. Karena takut gadis tersebut mau melakukan apa saja yang Pak guru mau dan akhirnya kolor sempak melorot Pak guru pun langsung terbuka dan jadilah si gadis mimik es krim Pak guru. Setelah usai Pak guru pun langsung ke ruang aula sedangkan sang gadis harus jijik muntah dulu. Apakah Pak guru tersebut pelakunya atau bukan? Ayo, simak terus agar tidak ketinggalan ceritanya. Saat sampai di aula sekolah, pesulap sedang menunjukkan aksinya dan Payal jadi rekan pesulap. Pak guru hanya melirik ke gadis tadi. Sekolah selesai, bu guru dan murid berbincang lalu muridnya pulang naik bajai. Sekarang terlihat ada laporan anak mereka hilang, polisi meminta fotonya. Petugas Arjan dan abang iparnya mencari informasi pada bu guru. Bu guru mengatakan murid naik bajai, mereka pun mencari bajai tersebut tapi tidak ketemu, keburu ada telepon keponakannya diejek. Bu guru pergi jemput ponakannya, dia terlihat menangis dan malu diejek. Lalu datang petugas Arjan dan membuat para pembuli melarikan diri, dan mereka pun pulang bersama. Bu guru juga meminta nomor HP-nya jika ingat sesuatu akan menghubunginya. Setelah itu bu guru ingat sesuatu saat melihat lukisan ponakannya. Sedangkan petugas Arjan sedang sibuk dan ternyata mayat gadis kemarin sudah ditemukan. Bu guru mengatakan ingat di bajai ada lambang bintang. Petugas Arjan langsung mengejar, ternyata bajai yang ditumpanginya tadi itu dia. Saat dikejar, sopir bajai pun melarikan diri dan sekarang sudah dibawa ke kantor untuk mengakuinya. Sopir bajai pun mengakuinya dia adalah seorang guru dan mereka pun langsung ke rumah tersangka. Dan memeriksa semua sekeliling dan juga masuk ke dalam rumah. Abang ipar Arjan mengenal pria itu yang ternyata mengajar di sekolah Payal anaknya. Petugas Arjan juga menemukan kotak yang isi kepala boneka persis sama seperti yang ditemukan di beberapa korban lainnya. Sedangkan di sekolah Payal mendapatkan nilai sangat rendah, dia pun dihukum dengan cubitan. Bel sekolah berbunyi, semua pulang cuma Payal yang tertinggal. Polisi sampai ke sekolah tapi kata seseorang sekolah sudah pulang. Polisi langsung kembali, sedangkan Payal masih di dalam kelas dengan Pak guru dan pintu ditutup. Tapi seorang murid memanggil dan saat Payal mau melakukan sempak kolor melorotnya. Petugas Arjan tiba dan langsung memberi pelajaran dengan menendang sempak kolor melorotnya sampai harus ke RS. Dia pun diinterogasi apakah dia pembunuhan semua gadis. Lalu Pak guru menceritakan jika dia hanya ingin melakukan sempak kolor melorot tapi keburu Pani melarikan diri saat melihat kecurangan Pak guru dan menghilang dan menemukan kotak kepala boneka. Saat komandan meminta keterangan malah petugas lain yang dapat pujian, bukan petugas Arjan. Tapi petugas Arjan tetap berbesar hati dan akan segera merayakan ulang tahun keponakannya.
Ulang tahun Payal sangat meriah dan juga dihadiri Bu Guru membuat petugas Arjan merasa senang. Tidak sengaja Bu Guru dan pria Arjan salah tingkah dengan Bu Guru sehingga nyanyian bahagia pun dibawakan oleh Arjan. Mereka sepertinya telah jatuh cinta dan saling suka. Sekarang terlihat di rumah sakit Pak Guru mengamuk dan melawan. Pria Arjan melakukan sesuatu dan Pak Guru balik menyandra ibu petugas dan masuk lift lalu terdengar suara tembakan. Ternyata petugas Arjan menembak Pak Guru sampai tewas. Kasus selesai dengan tersangka sudah tewas, tapi kabar datang dari rumah Arjan keponakannya menghilang dan mendapatkan kotak kepala boneka. Berarti ini menandakan tersangka sebenarnya belum tertangkap, jadi siapakah pelaku tersebut? Simak terus agar kita sama-sama tahu siapa pelaku sebenarnya. Petugas Arjan ingat ada yang merekam, dia pun mencari tahu isi rekamnya tapi pelaku tidak terlihat. Polisi menyisir jalan-jalan dan juga hutan-hutan sampai malam tiba tapi tidak menemukan apa-apa. Sudah 2 hari merek belum dapat info apa-apa, tiba-tiba petugas Arjan melihat sesuatu di mobilnya dan saat dibuka dia langsung menutupnya. Abang iparnya ingin melihat tapi dihalangi Arjan dan akhirnya dia melihat anaknya sudah menjadi mayat. Tangisan pun pecah dan tidak bisa ditahankan tapi terdiam saat istrinya keluar, mereka tidak mau ibunya tahu. Lalu Arjan membawa mayat keponakannya untuk diotopsi. Keponakannya jadi korban psikopat dengan kondisi yang sama dengan korban lainnya. Sekarang petugas Arjan ditangguhkan dan dibebaskan dari tugas gara-gara terbunuhnya Pak Guru. Petugas Arjan bersama Bu Guru dan ingat jika korban ada alat pembantu pendengaran. Lalu petugas Arjan mencari dan mendengar suara rekaman alat bantu pendengaran korban dan dia mendapatkan suara musik yang menjadi petunjuk. Pria Arjan meminta bantuan dari penyiar radio agar bisa membantu dan beruntung ketemu wanita hamil waktu itu. Dia pun dibantu untuk mencari info tentang musik tersebut, tidak ada satupun yang tahu. Tapi saat pria Arjan kembali ada seorang penelepon mengatakan mendengar musik itu dibilang tahun sekolahnya. Sekarang Arjan mendapatkan rekamannya, ternyata musik itu milik seorang pesulap. Semua rekaman pesulap itu berhubungan dengan para korban. Petugas Arjan menemui ibu petugas dan menjelaskan semua yang dia tahu tentang pelaku sebenarnya. Tapi petugas tua lagi-lagi dia terlihat meremehkan petugas Arjan. Tapi kali ini ibu petugas mendengarkan petugas Arjan dan mengembalikan semua atribut kepolisiannya. Sekarang petugas Arjan yang memimpin. Petugas Arjan menyarankan agar semua video pesulap disebarkan di seluruh sekolah agar mereka kenal dengan pesulap tersebut. Semua polisi mulai bekerja dan mengumpulkan bukti dan target agar bisa terpancing. Lalu petugas Arjan memberi arahan di sekolah jika sesuatu terjadi dalam keadaan genting maka mereka harus bisa mencari celah agar bisa meloloskan diri. Setelah itu petugas Arjan dan Bu petugas mengintai dari luar dan mengawasi korban selanjutnya. Mereka mengikuti kemanapun korban pergi. Petugas melihat sebuah mobil yang mencurigakan tapi terhalang sebuah mobil, saat turun mereka menghilang dan ternyata dia sedang membeli es krim. Dan ternyata mereka punya kembaran, mereka pun kehilangan jejak dan saat ke sebuah rumah petugas Arjan menemukan kotak isi kepala boneka lagi. Benar saja ternyata Aisyah sudah dibawa oleh pelaku dan polisi menemuinya tapi petugas langsung ditabarak. Dan pelaku berhasil melarikan dirinya lagi, tim pelacak terus melacak keberadaan pelaku dan korban. Sekarang korban sudah dalam genggaman si pelaku. Saat Aisyah sadar dia ketakutan dan ingin pulang. Petugas Arjan terus mencari keberadaan Aisyah. Dia ingat kata petugas Arjan dan menggunakan HP-nya di dalam ruangan yang mengerikan dan menghubungi petugas Arjan. Aisyah mencoba melarikan diri sedangkan petugas Arjan terus mencari keberadaan Aisyah. Sekarang mereka sudah berada di tempat yang sama tapi belum bisa bertemu. Kamarnya terlihat sama semua, petugas Arjan terus mengunjunginya. Petugas pelacak memberitahu jika korban berada di ruang yang sama. Petugas Arjan bingung karena tidak melihatnya. Tapi dia terus mencari dan menemukan ruang bawah tanah, akhirnya Aisyah ditemukan dengan selamat. Tapi pelaku masih berkeliaran. Bu Guru diingatkan agar berhati-hati. Tiba-tiba rumah Bu Guru lampunya mati dan pelaku sudah di dalam rumahnya. Petugas Arjan sudah mengetahui identitas pelaku sebenarnya. Di rumah Bu Guru sedang dalam ketakutan, pelaku terus mencari Bu Guru dan langsung mengajar Bu Guru. Petugas Arjan tiba, dia pun segera mencari keberadaan pelaku yang sudah membawa lari keponakan Bu Guru. Sampai ke sebuah gedung kosong, saat mau melukai anak itu petugas datang tapi pelaku berhasil melarikan diri dengan trik-trik sulapnya. Petugas Arjan terkena serangan oleh pelaku dan disitulah identitas pelaku terbongkar.
Dia melakukan itu semua karena sebab bulian teman temanya di sekolah dan penolakan cintanya oleh Sofia. Oleh karena itulah dia semakin dibully oleh teman temanya sampai pelaku menaruh dendam pada semua gadis remaja. Sekarang pelaku melanjutkan dendamnya tapi kepancing dengan ocehan petugas Arjan. Sehingga mereka pun bertarung sampai pelaku tidak bangun lagi, tapi tiba-tiba pelaku bangun kembali dan terjadilah ketegangan. Petugas Arjan hampir saja kehabisan tenaga tapi beruntung Iti menolong petugas Arjan dan akhirnya pelaku tewas di tangan petugas Arjan. Dengan tewasnya pelaku maka berakhirlah alur cerita filmnya. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa dukung channel Mimin dengan cara like, komen, bagikan dan subscribe. Atas dukungannya Mimin ucapkan terima kasih.